Shalom adik-adik. Wow, hari ini luar biasa sekali Kak Menda. Kenapa luar biasa Kak? Kak Menda lihat minggu lalu kita sudah belajar tentang berbeda. Iya. Dan terlihatlah kita berbeda nih. Kita berbeda nih. Ya berbeda kan. Tapi biarpun kita berbeda bajunya tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Betul. Sekarang kita beribadah kepada Tuhan kan. Betul. Adik-adik di rumah juga begitu, mungkin bajunya juga berbeda Kak. Iya. Warnanya berbeda ini, Beda. tapi nggak apa-apa, yang penting hatinya tetap satu di dalam Tuhan. Tuhan. Dan saatnya hati-hati itu akan diberkati oleh Tuhan. Iya. Ya, dengan kita beribadah bersama-sama pagi hari ini. Yuk, siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, sudah siapkan semuanya? Pasti udah siap Kak. Betul, masih sudah siap. Yuk, kita lipat tangannya dan tutup matanya dan kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk teman-teman Rocky yang beribadah dari rumah. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman Rocky yang sedang beribadah dari rumah. Teguhkan iman mereka, berikan mereka damai sejahtera dan sukacita dalam mengikuti ibadah online dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kalau kita sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan, Kak Yosafat, Kak Menda mau ajak kalian tuh jalan-jalan. Jalan kemana kita Kak? Kita ketemu sama Tuhan, Oh iya. kita nyanyi buat Tuhan, memuji buat Tuhan. Yuk sama-sama Yes. ya. Ye, semangat. Ye, ayo angkat kakinya boleh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya ye setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Katakan hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia.
Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Iya. Raja siapa? Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay. Luar biasa Kak Menda. Iya, Anak-anak Tuhan hatinya penuh dengan nyanyian. betul sekali. Makanya hari ini mereka semangat sekali memuji Tuhan. Iya, nyanyi bagi Sang Raja. Betul sekali. Nah kalau begitu kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Yuk siapkan hati kalian semuanya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang di rumah, hai sahabat kami dan mau ngajak kalian hari ini, yuk kita beri tanah hati yang terbaik sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini bukan hanya sekedar kita hafal, tapi kita tahu bahwa pentingnya firman Tuhan buat hidup kita. Firman itu akan menuntun kita. Firman itu akan membuat kita jadi berbeda dengan pada yang lainnya. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, yuk sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku.
Salam adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap harus beribadah dan harus tetap mempercayai Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan belajar tentang ku berbeda. Ini adalah tema kita pada bulan Juni. Nah, kalian pasti tahu apa artinya berbeda. Berbeda adalah tidak sama, atau tidak serupa, atau berbeda pikiran, atau berbeda cara pandang. Nah, judul pelajaran Alkitab kita hari ini adalah berbeda cara melihat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu pada kami, hingga kami masih bisa beribadah walaupun hanya di rumah. Buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar dari ayat Alkitab Bilangan 13 sampai 14, ayat pertama sampai ke-10, yaitu tentang ke-12 pengintai. Nah, di dalam cerita ini ada dua kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dan ada dua tokoh yang adik-adik sudah pasti tahu. Ayo, siapa itu dua tokoh itu yang di antara 12 pengintai ini? Ya, benar. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Nah, begini ceritanya adik-adik. Setelah Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Bayangkan, 40 tahun di padang gurun. Kita di luar aja seharian, udah kehausan tanpa makan, tanpa minum. Ini 40 tahun. Ya, mereka sih makan, minum, dan Tuhan memberikan banyak mukjizat-mukjizat bagi mereka. Nah, maka tibalah saatnya bagi mereka untuk memasuki tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian itu adalah Kanaan. Namun, sebelum mereka masuk tanah perjanjian itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Itu ada di Bilangan 13 ayat 2. Nah, Tuhan berfirman seperti ini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Dari mana asal-usul suku-suku Israel tersebut? Ada yang ingat? Ya, mereka adalah keturunan dari 12 putra Yakub. Itu ada di Bilangan 13 ayat 4 sampai 15. Ada 12 suku disebutkan di dalam Alkitab. Kemudian, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Kata Musa kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa atau orangnya kuat-kuat atau lemah? Apakah orangnya sedikit atau banyak? Apakah mereka tinggal di tempat terbuka atau berkubu? Apakah tanah di negeri itu subur atau tandus? Musa menyuruh ke-12 pengikut itu seperti itu. Lalu, ke-12 pengintai tersebut berangkat
Dan sesampainya mereka di atas pegunungan, mereka melihat orang-orang yang tinggal di sana besar-besar dan kuat-kuat. Dan juga mereka melihat negeri itu subur dan makmur, berlimpah-limpah susu, madu, dan hasil pertaniannya. Nah, ini adalah dua tokoh yang kakak bilang di awal tadi. Mereka adalah Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua juga melihat kota itu atau negeri itu subur dan makmur. Ya. Kemudian ketika mereka sampai ke lembah Eskol, mereka menemukan perkebunan anggur, perkebunan ara, dan perkebunan delima. Memang benar-benar negeri itu negeri yang subur. Lalu mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Menggandarnya itu bisa dibilang memikul. Bayangkan, satu tandan buah anggur dipikul sama 2 orang. Nah, dari situ adik-adik bisa membayangkan buah anggur itu besar-besar dan satu tandan itu lebat sekali. Makanya dipikul sama 2 orang. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan ara. Setelah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengentaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, yaitu di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat Israel itu dan memperlihatkan kepada semuanya hasil yang mereka bawa dari negeri itu. Mereka menceritakan bahwa mereka sudah masuk ke negeri yang mereka intai itu dan memang negeri itu berlimpah-limpah susunya dan madunya dan inilah hasilnya yang mereka bawa tadi, tandan buah anggur, ara, dan delima tadi. Hanya bangsa yang diam di negeri itu atau orang-orang yang tinggal di negeri itu, prajurit-prajuritnya kuat-kuat, tinggi-tinggi, besar-besar, dan kota-kotanya berkubu, dan kota itu besar sekali. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak ini adalah keturunan mereka yang badannya tinggi-tinggi dan besar seperti raksasa. Jadi mereka di atas rata-rata tinggi normal orang biasa. Nah, di sini mulai terjadi perbedaan pendapat, cara melihat antara 2 kelompok tadi, antara 10 pengintai dan Yosua dan Kaleb ini. Mereka bilang seperti ini, kita tidak mungkin dapat maju menyerang mereka. Bangsa itu tinggi besar, mereka lebih kuat daripada kita. Dan juga mereka mulai menyampaikan kepada Harun dan Musa dan kepada segenap bangsa Israel bahwa negeri itu yang mereka intai itu adalah negeri yang sesuatu seperti orang-orangnya memakan penduduknya, kanibal. Ini yang 10 orang tadi bilang seperti itu. Mereka mulai menjelek-jelekan negeri itu. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Dan kami dilihat dari mereka seperti belalang. Dan demikian juga mereka melihat kami seperti belalang, seperti itu deh. Jadi saking besarnya bangsa-bangsa itu, mereka melihat ke-12 pengintai itu sangat kecil, seperti belalang. Di sini mulai Yosua dan Kaleb mulai menjelaskan, memberi keterangan bahwa segenap umat Israel negeri ini yang sudah kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Nah, di sini mulai terjadi perdebatan antara Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai tadi.
Tapi Yosua dan Kaleb dia mempunyai respon yang positif terhadap apa yang mereka lihat di negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, Yosua dan Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Di sini kita melihat perbedaan antara 10 pengikut dan Yosua dan Kaleb ini. Yosua dan Kaleb merespon positif perbedaan-perbedaan yang mereka lihat dengan 10 pengintai yang tadi. Karena Yosua dan Kaleb mempercayai Tuhan. Mereka mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini, segenap bangsa Israel dan pengikut-pengikut tadi, yang 10 orang tadi, pengintai tadi, mengancam hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya, itu seperti ada mujizat, kemuliaan Tuhan, seperti sinar di atas kemah pertemuan orang Israel. Dan di situ Tuhan berfirman. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Dari cerita ke-12 pengintai ini kita dapat melihat perbedaan cara melihat masa depan atau apa yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Yosua dan Kaleb mereka meresponi secara positif. Mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun mereka memasuki negeri perjanjian itu. Dan ke-10 pengintai ini mereka, gimana ya dibilang? Mereka itu pengennya tenang-tenang masuk dan tanpa tantangan. Mereka tidak mau berperang, mereka malas-malesan, mereka cuman pengen menerima aja. Nah, sekarang pesan firman Tuhan. Kita bisa melihat mengapa pandangan Yosua dan Kaleb berbeda dengan pandangan pengintai lainnya, yaitu mempunyai respon positif dan yakin percaya bahwa Tuhan menyertai. Adik-adik, seringkali kita mengalami kesulitan, tantangan, dan masalah. Mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Kita mempunyai respon yang positif terhadap setiap tantangan, tidak menyerah, dan tetap melangkah bersama Tuhan. Nah, sekarang ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ayo, ulangi sekali lagi, kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, dihafalkan ya. Adik-adik, cukup dulu. Sekian pembahasan cerita Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bisa belajar dari Yosua dan Kaleb. Pimpin kami ya Tuhan untuk bisa seperti mereka. Kiranya Tuhan
memberkati, menyertai, dan melindungi adik-adik semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik dan Sobat Rocky, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Untuk itu jangan lupa selalu lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan, kalian baca ya, sehingga kalian akan mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Kalian berbeda dengan yang lainnya. Kalian ada anak-anak Tuhan yang istimewa. Betul Kak Minda? Betul sekali. Walaupun berbeda, tetap di dalam Tuhan. Tuhan, betul itu ya. Oke, saatnya kita akan memberkati. Jangan lupa tetap beri yang terbaik, kita memberikan persembahan. Tetap minta tolong papa mama untuk belajar memberi yang terbaik, bawa persembahannya ke gereja ya. Dan kita juga akan bersama-sama berdoa ya. Yuk tutup mata dan lipat tangan, kita akan berdoa. Hari ini aku mau doa persembahan. Makasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami mau persembahan, sucikan dan berberkati, amin. Tuhan Yesus, tolong berkati keluarga-keluarga yang ada. Berikan kesatuan hati. Tolong para orang tua agar dapat mendidik dan mengasihi anak-anak. Tolong juga anak-anak agar taat kepada orang tua. Kami berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Kak Minda, sudah ya. Kalau tadi sudah ini, hari ini berbedanya berbeda, sudah ya. Terakhir di sini. Besok sama lagi. Iya, Oke, tapi nggak apa-apa, tetap kita harus sama. Terus selalu satu di dalam Tuhan. Iya. Yaitu dengan cara apa? Kita terus beribadah, kita terus memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Ketika kita bersatu, pasti ada berkat Tuhan di situ. Benar Kak Menda? Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kita ibadah setiap hari Minggu jam 9 pagi dan ada kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore. Adik-adik boleh share videonya sehingga teman-teman adik-adik walaupun tidak dekat bisa nonton ya Kak ya. Betul. Iya. Nah, yang terpenting bukan cuma nonton Kak Menda, Iya. tapi mereka tetap ya mendapatkan berkat dari setiap Iya. firman Tuhan yang mereka dengarkan. Belajar dari firman Tuhan. Betul sekali. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Kak Menda, Kak Esawat berpamitan dan God bless you. Sampai jumpa.